berjumpa lagi dengan saya, Diah Nurimansari. Kali ini saya akan bertemu dengan teman-teman dan sahabat yang sangat hebat. Kita akan membahas terkait pembelajaran PSE, pembelajaran sosial emosional, terkait dengan tugas LK 2.1, 2.2, dan 2.3. Berikut ini adalah penjelasannya. Baik, berikut ini adalah rekan pertama saya, yaitu Farida. Halo. Halo, bagaimana kabarnya Kak? Sehat? Sehat. Oke, boleh duduk dulu nih Kak. Baik. Oke, kali ini kita akan membahas terkait LK 2.1 nih Kak, terkait dengan peran guru sebagai teladan. Oke. Ngomong-ngomong di sini kita akan membahas mengenai peran guru sebagai teladan ya. Iya betul Nah, Kak. Berdasarkan dari hasil diskusi kita, kelompok kita, maka poin yang kita dapatkan yang pertama itu adalah hal yang dibanggakan dari sekolah. Tentunya sekolah mempunyai kebanggaan tersendiri, baik itu dari kultur maupun dari ekstrakurikuler, kemudian kebudayaan seperti itu. Jadi siswa yang bersekolah di situ juga bangga akan sekolah yang mereka tempati. Kemudian yang kedua itu ada kepuasan terhadap iklim sekolah. Jadi puas di sini tuh yang dimaksud adalah puas karena gurunya yang adil, fasilitas yang memadai, kemudian adanya diskusi antar siswa atau dengan guru seperti itu. Kemudian yang ketiga ada performansi guru dan murid, yaitu antusias guru untuk mengajar dan siswa yang antusias juga dalam pembelajaran itu juga merupakan hal yang penting di dalam pembelajaran. Kemudian baik itu nanti dalam bidang akademik maupun non akademik. Jadi guru itu harus mendukung potensi siswa baik itu di bidang akademik maupun non akademik. Kemudian yaitu ada konflik di sekolah. Tentunya sering sekali ya kita temui konflik yang ada di sekolah, entah itu dari para siswanya seperti itu. Jadi guru itu harus cepat bisa menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah. Jadi tidak ditunda-tunda, maksudnya biar para siswa juga merasa aman, merasa dilindungi di sekolah tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu faktor pemersatu komunitas sekolah. Jadi tentunya di sekolah itu ada komunitas untuk siswa-siswa, misalnya ada OSIS, kemudian ada ekstrakurikuler tertentu, terus ada acara tahunan, ada upacara. Nah, dari hal-hal tersebut kita bisa mempersatukan para siswa supaya para siswa itu memiliki rasa saling menghargai, saling menghormati satu sama lain seperti itu. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada kebanggaan terhadap komunitas sekolah. Jadi di sini kita menanamkan nilai-nilai yang dapat ditumbuhkan dari siswa, misalnya nilai-nilai rasa kekeluargaan antar siswa, antar guru maupun antar warga sekolah lainnya. Jadi para siswa itu bisa saling menghormati satu sama lain dan saling menghargai. Dan biasanya anak-anak itu kan suka ya mengejek dan sebagainya. Nah itu oleh karena itu kita bisa menanamkan hal-hal kecil seperti itu supaya anak-anak itu bisa memiliki sikap saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Selanjutnya yang terakhir itu peran guru yang teladan itu maksudnya di sini misalnya memberi contoh ya. Jadi enggak hanya menyuruh-nyuruh kamu harus datang tepat waktu, kamu tidak boleh terlambat, harus mengerjakan PR seperti itu. Jadi guru itu memberikan contoh langsung, contoh nyata. Misalnya guru datang tepat waktu, kemudian adil terhadap semua siswa, tidak membeda-bedakan. Kemudian guru juga tegas dan tidak pilih kasih ya, itu pilih kasih seperti itu. Jadi di sini guru itu harus menjadi teladan, itu menjadi contoh yang baik bagi siswanya seperti itu. Oke Kak Farida, baik begitu ya teman-teman ya. Ternyata peran guru sebagai teladan itu harus benar-benar yang memberikan contoh yang terbaik, tidak asal-asalan. Dan juga kalau ada murid yang tidak baik atau melakukan hal yang kurang pantas itu langsung diingatkan. Terima kasih banyak Kak Farida. Halo Kak Ima. Halo, sehat Kak? sehat. Oke, kita jumpa lagi ya Kak. Nah, kali ini saya mau sedikit sharing nih Kak terkait ada satu kasus di
mana di suatu sekolah ya, sekolah A itu ada murid yang kehilangan uang SPP, kemudian guru ikut membantu untuk mencarikan uang tersebut, dan ternyata uang tersebut ada yang mengambil nih dari salah satu murid di sekolah itu, dan tapi si gurunya itu tidak langsung menyampaikan di umum kalau ada satu murid yang mengambil uang tersebut, dan guru itu hanya menyampaikan bahwa uangnya itu ada di bawah meja begitu. Kira-kira menurut Kak Imas nih, dari kasus tadi satu itu, menurut pendapat pribadi Kak Imas apa aja nih? Kalau aku sih setuju aja ya dengan sikap gurunya terkait menyelesaikan masalahnya tersebut, karena dia tidak mempermalukan murid yang notabene sebagai pelakunya, juga menjaga kerahasiaan identitas pelakunya juga. Jadi dia juga bisa mencegah faktor bullying juga, dan memperbaiki atau memberi ruang murid untuk memperbaiki diri. Oke, berarti setuju ya Kak dengan Setuju. adanya hal yang dilakukan oleh guru maupun sekolah, mendukung kalau misalnya ada yang nggak baik jangan langsung disampaikan di Iya, tempat betul. umum, karena itu bisa memicu bullying, mempermalukan anak, dan mungkin akan menambah kasus lainnya, begitu ya Iya, Kak Imas ya? benar. Oke, mungkin itu saja terkait satu kasus. Terima kasih ya Kak Iya, Imas. Sehat-sehat Kak sama-sama. Imas. Oke, kali ini saya bertemu dengan sahabat terakhir ya, dengan Kak Erika. Halo Kak Erika. Halo. Sehat Kak? Sehat. Oke, kali ini saya dan Kak Erika akan berbincang-bincang terkait beberapa pertanyaan. Yang pertama nih, dari nomor 1 ya Kak Erika, berdasarkan pengalaman mengajar atau menjadi murid, apa saja tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional? Kemudian sebagai calon guru profesional, apakah kakak sudah memiliki kemampuan untuk mengatasi tantangan tersebut dan bisa langsung diberikan contohnya? Oke, terima kasih. Izinkan saya menjawabnya. Tantangan terbesarnya adalah mengelola emosi diri sendiri ya, terutama saat menghadapi murid di kelas. Apalagi seringkali guru ini penuh dengan tekanan dan dituntut untuk selalu tenang meskipun di kelas ini selalu tidak berjalan sesuai rencana kita. Terlebih sebagai seorang guru juga masih perlu terus dilatih ya terkait pengendalian emosi, karena kita juga perlu untuk mengendalikan atau menenangkan diri dulu sebelum kita menegur murid dengan baik. Nah, contoh nyatanya ketika ada murid yang ramai di kelas lalu kita terbawa emosi, ada baiknya kita menenangkan diri terlebih dahulu seperti menarik nafas dan juga mengeluarkannya, atau kita bisa, kalau sangat tidak bisa menahan, kita bisa keluar dari kelas lalu mencoba menenangkan diri lalu kembali masuk ke kelas. Oke, terima kasih Kak. Pertanyaan yang kedua nih, strategi apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kompetensi kakak nih sebagai calon guru teladan? Oke, untuk strateginya sendiri gimana untuk meningkatkannya, lebih ke melatih pengelolaan emosinya ya secara konsisten, lalu juga perlu menumbuhkan kepedulian secara tulus, bukan sekedar cuman formalitas aja di kelas sebagai guru dan murid, dan juga perlu juga untuk mengasah kompetensi antara lain pedagogik atau keprofesionalan kita sebagai guru lewat pembelajaran mandiri atau juga melatih secara otodidak. Oke, saya setuju sih Kak itu. Nomor 3 Kak, bagaimana nih sekolah dapat mendukung agar kita ya sebagai calon guru dapat menjadi teladan bagi murid-murid kita nanti? Oke Kak, untuk dukungannya sendiri dari pihak sekolah, sekolah bisa mendukung dengan cara memberikan apresiasi atau juga memperhatikan kesejahteraan guru, serta juga dapat menyediakan fasilitas yang memadai terutama bagi guru. Lalu juga perlunya mengadakan pelatihan, termasuk pelatihan untuk pengendalian sosial emosional ya, untuk menciptakan lingkungan kerja yang juga suportif dan juga baik bagi guru, dan juga agar guru dapat memberikan kesejahteraan juga kepada para muridnya. Oke, yang terakhir nomor 4, bagaimanakah pembelajaran sosial emosional dapat mempengaruhi karakter guru sebagai teladan? Bisa kakak jelaskan nih? Oke, kalau menurut saya sendiri, pembelajaran sosial emosional ini menjadi dasar dan juga pengambilan keputusan bagi guru untuk mengambil sikap ya. Apalagi
tanpa pengendalian sosial, tanpa PSE ini, guru juga nanti bisa mudah marah dan juga merasa tidak adil, sehingga dari pembelajaran PSE ini guru bisa lebih tenang, juga empatik, dan juga melatih emosional guru agar bisa bersikap bijak gitu. Oke, yang selanjutnya nih teman-teman, kita ada beberapa film ya Kak. Ada film Laskar Pelangi, kemudian Sekolah Rimba, dan yang terakhir itu ada terkait Negeri Lima Menara. Dari ketiga film tadi, kira-kira secara singkat saja ya Kak Erika, dari yang pertama Laskar Pelangi, hal apa yang bisa Kakak pelajari setelah menonton film Laskar Pelangi? Kalau dari saya, setelah saya menonton film Laskar Pelangi ini, hal yang bisa saya ambil adalah kita melihat ke sosok Bu Muslimah dan juga Pak Harfan ya, yang tetap berdedikasi sebagai seorang pendidik, meski dengan fasilitas yang sangat minim. Beliau mampu mengelola diri dan juga tetap punya motivasi di tengah tekanan keadaan untuk punya kesadaran dan juga empati pada murid-murid di sana, sehingga saya sebagai calon guru harus punya, atau juga lebih ke harus punya motivasi yang sama. Maka dari itu sebagai seorang guru nantinya saya juga harus punya kesadaran yang sama seperti Pak Hacan dan Bu Muslimah. Baik, yang film kedua nih Kak Erika terkait Negeri Lima Menara. Apa nih Kak yang dapat Kak Erika ambil? Oke, kalau dari film yang kedua ya, yang Negeri Lima Menara ini, hal yang bisa saya ambil ini, guru ini menanamkan nilai dan juga kerja keras ya pada para murid-muridnya ini, lalu juga menanamkan nilai kejujuran yang itu sangat dibutuhkan bagi generasi sekarang ya, untuk kita lihat Indonesia menuju Indonesia emas ke depannya. Begitu. Lalu juga saya melihat kesadaran diri dari gurunya dan juga pengelolaan diri dari para gurunya, yaitu lebih ke disiplin dan juga keterampilan berelasi, dan juga guru mempunyai sikap bertanggung jawab. Gitu. Oke, yang terakhir itu terkait dengan Sekolah Rimba. Menurut Kak Erika bagaimana terkait Sekolah Rimba? Untuk yang terakhir ini, untuk Sekolah Rimba, menurut saya dari Sekolah Rimba ini, hal yang bisa saya ambil ini yaitu guru ini membangun kepercayaan ya kepada anak, terutama di daerah pedalaman, yang mana itu merupakan daerah yang juga rawan dan juga susah ya untuk dijangkau, sehingga dari program ini menumbuhkan kesadaran dan juga pendekatan secara emosional begitu. Dengan kata lain, kita harus memahami budaya yang berbeda untuk mengambil sosial emosional mereka, lalu juga perlu adanya pengelolaan diri karena kita beda culture ya terutama. Lalu juga kita harus punya keterampilan yang berelasi kepada kepada murid-murid di sana dan warga setempat di situ, dan juga punya yang paling penting punya rasa tanggung jawab sebagai seorang guru, dan kita dapat menyesuaikan metode, bukan hanya melaksanakan kurikulum saja. Wah, keren sekali ya Kak sharingnya. Terima kasih, sehat selalu ya Kak Erika. Oke, dari ketiga LK tadi dapat disimpulkan secara umum bahwa kualitas lingkungan sekolah, kebaik iklim, kekompakan, maupun kebanggaan komunitas dibentuk oleh kompetensi sosial, emosional guru, bukan oleh sarana atau prestasi semata saja. Kemudian dari 3 LK ini, bahwa apa yang dialami, kemudian mengapa itu bisa terjadi, bagaimana saya akan mempraktikannya kelak, itu menunjukkan bahwa menjadi guru teladan adalah proses yang bisa dipelajari dan dilatih, bukan hanya dari bakat instan, menjadi fondasi utama sebelum berbicara soal kurikulum atau sarana prasarana. Kemudian dari kasus yang kedua, bahwa semua kasus yang terjadi di sekolah itu harus kita cek kembali, cross check terus. Kalau salah ya kita luruskan, kalau benar ya berarti kita harus membenarkan. Dan yang terakhir terkait dengan PSE yang LK3, kita harus meyakini bahwa apa yang kita pelajari di PSE kita harus mempraktikannya menjadi salah satu fondasi kita atau bekal kita untuk menjadi calon guru yang hebat. Nah, demikian sharing singkat kami dari PPG Universitas Sanata Dharma kelompok PPL SDN Negeri Kebangsari 1. Demikian dan terima kasih. Bye-bye.